Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Abrar dengan NIM 1052 30157, semester 5 kelas 5E Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Sarana dan Prasarana Perkantoran. Latar belakang sarana dan prasarana perkantoran sangat penting sebagai utama dalam mendukung kelancaran dan efektivitas aktivitas kantor. Sarana perkantoran merupakan fasilitas berupa barang bergerak yang langsung digunakan dalam proses pekerjaan, seperti meja kerja, kursi, komputer, dan mesin cetak, dan perlengkapan kantor lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas bersifat tidak bergerak dan permanen, seperti gedung kantor, ruang rapat, ruang penyimpanan arsip, dan fasilitas fisik lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kantor. Sarana dan prasarana perkantoran adalah dua komponen penting yang menjadi fondasi serta penunjang utama dalam mendukung kegiatan operasional kantor secara efektif dan efisien. Secara terminologis, sarana perkantoran merupakan alat atau fasilitas yang bersifat bergerak dan digunakan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di kantor. Prasarana perkantoran adalah fasilitas dan infrastruktur fisik yang bersifat tidak bergerak dan menjadi penunjang utama agar aktivitas perkantoran bisa berjalan sesuai rencana. Proses pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran aktivitas kerja secara optimal melibatkan beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran di Indonesia sangat kompleks dan beragam, yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi kerja pengawal. Pertama, keterbatasan dana merupakan hambatan yang paling dominan dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana kantor. Kedua, kurangnya perhatian dan kesadaran atas pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana juga menjadi penghambat serius. Kesimpulannya, sarana dan prasarana perkantoran merupakan dua kelompok utama yang sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas kerja di kantor. Sarana adalah fasilitas bergerak yang langsung digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari seperti komputer, meja, kursi, dan alat tulis. Sedangkan prasarana adalah fasilitas tidak bergerak yang meliputi gedung, ruang kerja, jaringan listrik, sistem pendingin, dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi dasar fisik bagi aktivitas perkantoran. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dan optimal sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, efektif, dan produktif. Selanjutnya, yang berjudul Prosedur Perkantoran. Prosedur perkantoran merupakan rangkaian langkah kerja yang terorganisasi untuk menyelesaikan kegiatan perkantoran secara konsisten. Dengan prosedur yang jelas, organisasi ini dapat menghindari ketidakpastian dan pemborosan sumber daya, serta mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas dalam operasional. Pemahaman yang mendalam dan penerapan prosedur adalah kunci keberhasilan manajemen modern. Konsep dan tujuan prosedur perkantoran. Prosedur perkantoran adalah serangkaian langkah kerja yang sistematis dan terstandar untuk menyelesaikan tugas kantor secara konsisten tanpa tergantung pada pelaksana. Dokumen prosedur biasanya mencakup tindakan, pelaku, waktu, dokumen pendukung, dan keterangan tambahan. Prosedur ini menjamin keteraturan dan urutan logis dalam setiap tahapan kerja. Tujuan utama prosedur perkantoran adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas operasional. Prosedur menstandarisasi pekerjaan, meningkatkan kualitas dan konsisten hasil, menghilangkan langkah tidak perlu, serta memudahkan pengendalian dan pelatihan karyawan baru. Ini membantu organisasi fokus pada tugas inti dengan pengawasan yang tertutup. Manfaat prosedur perkantoran dalam organisasi yaitu seperti meningkatkan konsistensi dan kualitas pekerja melalui standarisasi. Selain itu, prosedur ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan menghapus langkah yang tidak perlu dan mudahkan pengendalian operasional. Prosedur dokumentasi juga memudahkan pelatihan karyawan baru sehingga adaptasi berlangsung lebih cepat dan efektif. Penyusunan dan implementasi prosedur perkantoran seperti klasifikasi dan jenis prosedur perkantoran. Fungsi yang antara lain administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta operasional inti. Contohnya termasuk prosedur surat menyurat, pengarsipan, dokumen, pengelolaan anggaran, rekrutmen, dan pengadaan barang dan jasa. Setiap jenis prosedur
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi agar sistem prosedur komprehensif dan efektif. Tahapan penyusunan prosedur yang efektif dimulai dengan analisis kebutuhan dan perencanaan bersama berbagai departemen. Kemudian, disusun draft prosedur jelas dan lintas yang harus divalidasi dan diuji coba melalui pilot project. Sosialisasi dan pelatihan karyawan dilakukan sebelum implementasi penuh, memastikan penerapan tepat dan dukungan manajemen tersedia. Implementasi, monitoring, dan evaluasi prosedur secara menyeluruh. Setelah prosedur diimplementasi secara menyeluruh, monitoring dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas. Evaluasi berkala bertujuan menyesuaikan prosedur dengan perubahan teknologi, kebijakan, dan kebutuhan bisnis agar tetap relevan dan optimal. Kesimpulannya adalah, prosedur perkantoran adalah fondasi penting dalam manajemen yang mendukung efisiensi, efektivitas, dan konsistensi organisasi. Melalui penyusunan yang sistematis dan implementasi yang didukung manajemen, prosedur memastikan langkah kerja terstandar, mengurangi kesalahan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Investasi pada pengembangan prosedur berdampak positif pada kinerja dan daya saing organisasi di era modern. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan makalah tentang teknologi perkantoran. Teknologi telah menjadi tulang punggung hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Kantor telah bertransformasi radikal dari tumpukan kertas dan mesin tip. Otomatis, perkantoran bertujuan menyederhanakan tugas rutin, mengurangi biaya, dan mempercepat proses kerja. Penerapan teknologi penting untuk meningkatkan daya saing global. Definisi teknologi perkantoran adalah definisi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mentransmisikan data serta informasi dalam suatu kantor atau organisasi. Tujuan utamanya adalah mengotomatisasi pekerjaan kantor dan meningkatkan efisiensi operasional. Ada beberapa jenis teknologi perkantoran, antara lain yaitu aplikasi pengelola kata seperti Microsoft Word atau Google Docs yang bertujuan untuk membuat dan mengedit dokumen. Selanjutnya, surat elektronik seperti email, alat komunikasi digital, bertujuan pengiriman pesan dan dokumen yang cepat. Selanjutnya, perangkat lunak kolaborasi dokumen seperti Google Workspace, Microsoft 365, bertujuan untuk mengedit dokumen bersamaan. Selanjutnya, alat manajemen proyek digital seperti Trello, Asana, Monday.com, bertujuan untuk mengorganisir dan melacak tugas. Selanjutnya, platform komunikasi real time seperti Slack atau Microsoft Teams, bertujuan komunikasi instan dan kolaborasi Teams. Selanjutnya, konferensi audio dan video bertujuan seperti Zoom atau Google Meet, bertujuan untuk pertemuan jarak jauh. Selanjutnya, virtual office. Yang terakhir, konsep kantor, yaitu konsep kantor yang tidak terbatas lokasi fisik, bertujuan agar bekerja dari mana saja. Perkembangan teknologi perkantoran itu ada 4 fase, yaitu era mekanis yang dimulai dengan mesin tik sekitar abad ke-19, diikuti mesin hitung dan mesin fotokopi. Yang kedua, era otomatisasi terprogram, yaitu pada pertengahan abad ke-20, seperti komputer dan perangkat lunak